3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aditya Sadifa Saputra dengan saya sendiri, Azizul Dalamri, Fawas Noval, dan Muhammad Iqbal. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi penggunaan plat besi pada bodi kendaraan pada mata kuliah fiber dan bodi kendaraan. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, saya akan memulai dari topik pertama, yaitu pengertian bodi plat besi kendaraan. Bodi adalah bagian dari kendaraan sebagai tempat penumpang ataupun barang yang terbuat dari bahan plat logam atau steel plate, atau pada umumnya yang tebalnya antara 0,6 mm hingga 0,9 mm. Besi plat atau plat adalah bahan baku plat yang berupa lembaran yang dalam pembuatannya digunakan sebagai bahan baku dalam membuat berbagai macam peralatan dan perlengkapan dalam membuat kebutuhan industri seperti mesin, badan kendaraan, alat transportasi, dan juga banyak digunakan sebagai bahan baku properti, salah satunya untuk pembuatan pagar besi. Baiklah, selanjutnya subtopik yang kedua akan dilanjutkan oleh Fawas Noval. Kepada Fawas Noval dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Subtopik yang kedua yaitu bahan untuk pembuatan plat besi pada kendaraan. Bahan plat sendiri tentunya dapat terbuat dari berbagai jenis bahan. Jenis bahan plat atau plat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu bahan plat logam fero dan non-logam fero. Yang pertama itu ada logam fero. Logam fero adalah material yang terdiri dari campuran besi dan juga karbon. Logam ini biasanya memiliki sebutan logam besi yang biasanya memiliki kekuatan tarik dan daya tagan tinggi. Utamanya seperti material baja ringan yang mampu menahan sebuah bangunan pencakar langit dan tinggi, jembatan, rumah, dan masih banyak yang lainnya. Jenis logam satu ini adalah material logam yang penting dalam sebuah industri teknik. Secara garis besar, besi teknik terbagi menjadi 3 macam. Baja atau besi tempa, yaitu kadar karbonnya kurang dari 1,7% dan dapat ditempa. Besi tuang yang kadar karbonnya antara 2,3 sampai 3,6% dan tidak dapat ditempa. Baja atau besi tempa, yaitu kadar karbonnya kurang dari 1,7% dan dapat ditempa. Yang kedua itu ada logam non-ferro. Sedikit berbeda dengan logam ferro yang memiliki daya tarik tinggi. Logam non-ferro adalah sebaliknya. Logam non-ferro atau bukan besi adalah logam yang tidak mengandung unsur besi. Logam non-ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifatnya belum memenuhi syarat yang diinginkan. Nah, beberapa jenis logam non-ferro seperti aluminium, magnesium, seng, lead, timbal, timah hitam, plumbum, dan titanium. Baiklah, sekian dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu keselamatan kerja pada saat pembuatan bodi kendaraan plat besi akan dipresentasikan oleh Azizul Dalamri. Kepada Azizul Dalamri dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang keselamatan kerja saat pembuatan bodi kendaraan plat besi. 1. Memakai recliner safeguarding atau tutup bagian mesin yang berbahaya. Kedua, sistem otomatis dan substitusi alat dengan memakai alat yang lebih aman. Yang ketiga, memakai APD seperti apron, helm, sepatu pelindung, masker, dan sarung. Tangan, kacamata, gofres, pelindung muka, telinga, hidung, dan lain-lain. 4. Mengaplikasikan perputaran kerja, mengadakan shift kerja. 5. Memakai alat-alat modern atau alat penggerak otomatis untuk mengangkat benda-benda berat supaya pekerja tak mesti mengangkat beban berat. Keenam, penyediaan ventilasi atau tempat pertukaran hawa yang baik.
7. Memakai exhaust lokal untuk gas-gas berbahaya. 8. Memisahkan alat dengan bekerja dengan jarak tertentu. 9. Penyediaan lampu untuk penerangan atau penyediaan jendela-jendela untuk penyebaran sinar yang rata. 10. Eliminasi kandungan timah pada cat. 11. Memberi servis kesehatan atau kontrol berkala minimum 1 sampai 2 kali per tahun. 12. Memberi saat istirahat yang cukup untuk bekerja dan sediakan air minum. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aziz. Selanjutnya subtopik yang keempat yaitu teknik pembuatan bodi kendaraan plat besi akan dipresentasikan oleh Muhammad Iqbal. Kepada Muhammad Iqbal, dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang teknik pembuatan bodi kendaraan plat besi. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu proses press. Merupakan tahap awal pembuatan sebuah mobil dimulai dari pencetakan atau press. Pada tahap ini, bahan baku dicetak sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Untuk satu buah bodi mobil menghabiskan sebanyak 370 kg baja. Di proses stamping atau press ini menghasilkan komponen-komponen bodi mobil. Yang kedua, proses welding atau pengelasan. Pada proses welding atau pengelasan ini dilakukan penggabungan komponen-komponen yang dihasilkan di proses stamping dan juga komponen-komponen yang dikirim dari supplier dengan cara dilas sehingga terbentuklah bodi mobil yang diinginkan. Untuk satu buah mobil ada sekitar 3.000 titik pengelasan dan yang mengerjakan welding ini bukan hanya operator manusia saja, tetapi ada pula beberapa robot yang membantu proses pengelasan. Yang ketiga, proses painting atau pengecatan. Proses painting atau pengecatan dilakukan dengan tujuan antara lain memberikan lapisan anti karat pada bodi, memberikan fungsi peredam suara, serta yang paling terlihat yaitu memberikan tampilan atau estetika yang indah dengan warna yang bermacam-macam. Pada proses pengecatan menggunakan 5 langkah proses, yaitu body AC, paint proses, primer dasar, primer surface, dan top coat. Dan yang sangat penting juga, proses painting memberikan fungsi anti bocor dengan pengaplikasian sealer pada bagian-bagian sambungan antar plat bodi. Yang keempat, proses assembling atau perakitan. Proses assembling di pabrik mobil terdapat 3 proses utama, yaitu proses assembling mesin, transmisi, komponen-komponen pendukung lain yang dikirim dari supplier, sehingga menjadi sebuah mobil secara sempurna. Operator yang bertugas di bagian assembling memasangkan semua komponen aksesoris untuk mempercantik mobil. Pada proses assembling tak perlu waktu banyak bagi operator. Yang kelima yaitu proses inspeksi. Setelah keempat proses di atas selesai, waktunya untuk final check untuk mengetahui kelayakan sebuah mobil yang akan dijual di pasaran. Harus dipastikan jika mobil yang dipasarkan sudah sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Final check ini dimulai dari pengecekan lampu, rem, kebocoran, speed, interior, eksterior, dan yang lainnya. Untuk proses final, cek ini dilakukan oleh operator yang sudah mengantongi sertifikat khusus quality control. Jadi tidak sembarangan operator yang bisa melakukan final check ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Iqbal atas presentasinya. Sekian presentasi kelompok 5 tentang perkuliahan teknologi fiber dan bodi kendaraan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.